Nah, kita masuk ke proses audit sistem manajemen. Jadi ada tiga proses audit, tiga fase audit. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pelaksanaan, yang ketiga adalah pelaporan dan tindak lanjut. Nah, audit dinyatakan selesai jika laporan audit didistribusikan untuk ditindaklanjuti. Kita masuk ke fase yang pertama, perencanaan audit. Ya, kita buat audit plan, ya. Kemudian pilih tim auditnya, kemudian komunikasi dengan auditinya terkait dengan waktunya, apakah sudah ada kesepakatan atau belum. Jangan sampai nanti kita sudah bikin jadwal tapi auditinya cuti, auditinya ada gathering gitu ya. Jadi pastikan auditi confirm dengan jadwal yang sudah kita tetapkan. Kemudian pengarahan untuk audit tim dan pembuatan checklist audit. Pada saat kita membuat audit plan, kita harus fokus kepada proses yang beresiko tinggi dulu, yang high risk dulu. Ya, kalau yang high risk terkait dengan lingkungan, terkait dengan bribery gitu ya, kita buat prioritasnya itu yang lebih dulu dilakukan audit gitu ya. Kemudian yang langsung berkaitan dengan pelanggan, ya, dengan customer itu yang kita utamakan. Kemudian critical proses yang beresiko tinggi, adanya spesial karakteristik terkait dengan safety, terkait dengan regulasi pemerintah. Kemudian adanya spesial proses juga. Kemudian audit juga harus lebih ditekankan kepada sistem pengontrolan pada proses, terkait dengan kinerja proses dan hasil audit sebelumnya. Nah, ini penting untuk Bapak dan Ibu tanyakan di awal. Di awal sebelum masuk ke klausul. Tanyakan dulu bagaimana hasil audit tahun lalu. Ya, periksa dokumennya, apakah sudah ditindaklanjuti atau belum. Sudah di-close atau belum temuannya. Itu yang paling penting. Kalau misalnya ditemukan tidak ada perbaikan, langsung ditemukan minor, bahkan major sebenarnya, karena tidak ditindaklanjuti. Apa yang dilakukan harus dilakukan tindakan perbaikannya, gitu ya. Jadi penting untuk Bapak dan Ibu yang pertama kali diperiksa itu adalah hasil audit tahun sebelumnya. Nah ini ya, jadi tadi ini nyambung dengan yang pertanyaannya Mas Yuda tadi. Pada saat nanti, ini sebenarnya kalau checklist ini untuk supaya kita bisa lebih memanage waktu. Karena kan nanti pada saat kita melakukan audit, bukan sudah ada jadwalnya. Artinya kita melakukan audit itu waktunya itu terbatas. Gitu ya. Jadi diusahakan dalam waktu yang terbatas itu, seluruh pertanyaan yang memang harus kita tanyakan itu disampaikan. Gitu ya. Nah, pastinya kita untuk mempermudah, kita gunakan checklist. Untuk mempermudah ya, bagi kita yang memang masih newbie gitu ya, biasanya pakai checklist. Tapi kalau sudah mature gitu ya, dalam melakukan audit biasanya ngomong aja gitu ya, lancar gitu. Tapi ini checklist bisa membantu kita untuk sebagai time checker gitu ya. Nah, pada saat nanti kita membuat checklist audit ya, jadi jangan hanya berpaku terhadap checklist audit yang sesuai dengan sistem manajemen saja, sesuai dengan klausul ISO, tapi tambahkan juga ini tadi ya, hasil audit sebelumnya. Kemudian bagaimana pencapaian kinerja proses ya, pencapaian KPI terkait dengan tadi ya, sistem manajemen mutu, lingkungan, K3 dan juga anti penyuapan. Apakah sudah tercapai atau belum? Gitu ya. Kemudian terkait dengan resiko dan peluang pada seluruh proses ya. Nah, nanti ini yang juga harus dimasukkan ke dalam checklist. Kemudian ini bisa juga ya, aktual permasalahan ya, di proses yang memang di proses Anda ya. Jadi ketika ada permasalahan yang memang perlu dibenahi, diperbaiki, nah itu disampaikan saja pada saat audit gitu ya, supaya tujuannya bisa ada perbaikan dan tidak terjadi lagi masalah yang berulang gitu ya. Kemudian ini yang terkait dengan checklist ya, persyaratan sistem manajemen dan juga persyaratan spesifik dari customer, peraturan atau regulasi. Jadi checklist yang nanti digunakan oleh Bapak Ibu bisa dikembangkan lagi ya, dengan hal seperti ini. Nah ini ya, seperti yang saya sampaikan, jadi harapannya kita ya bisa melakukan yang namanya performance audit, bukan compliance audit. Nah seperti apa sih? Kalau compliance audit, ini pertanyaannya hanya sampai dengan seperti ini. Apakah prosedur pembelian sudah sesuai dengan persyaratan? Apakah sudah dijalankan dengan konsisten ya? Jika prosedur pembelian sudah mengikuti prosedur, maka tidak terjadi penyimpangan dan itu dinyatakan comply. Nah, jika tidak dijalankan, berarti ada penyimpangan
Dan ini ditemukan ketidaksesuaian. Jadi sesuai atau tidak sesuai gitu ya. Tapi yang nanti kita harapkan dari Bapak dan Ibu semua bisa melakukan audit based on performance gitu. Nah, pertanyaan yang tadi ada di checklist seperti ini ya. Apakah prosedur sudah sesuai dengan persyaratan? Apakah sudah dijalankan dengan konsisten? Tambahkan lagi terkait dengan apakah objektif atau tujuan dari proses tersebut sudah tercapai atau belum? Apakah barang yang dibeli sudah sesuai dengan standar mutunya, dengan spek gitu ya, dan datang tepat waktu? Bagaimana resiko dan peluangnya gitu ya. Nah, jika ditemukan adanya proses yang terganggu, misalnya ada keterlambatan gitu ya, nah maka ada tujuan yang tidak tercapai, maka ada kelemahan dari prosedur tersebut atau dari proses implementasinya. Jadi Bapak dan Ibu diminta untuk mengembangkan lagi pertanyaannya ya, tidak hanya sesuai dengan klausul yes or no aja gitu ya, tapi harus menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih in-depth lagi. Berarti jatuhnya di hasil audit itu dengan tipe observasi atau opportunity for improvement. Bisa dijadikan sebagai ini kan NCR kan ya? Iya, tapi kalau setahu saya di seluruh perusahaan, di seluruh Pertamina Group, opportunity for improvement atau observasi itu juga harus dilakukan perbaikan. Iya, tetap dilakukan perbaikan. Cuma kan ada klausul kita bisa memilih kan ya, untuk kita lakukan atau tidak kita lakukan. Iya. Ya gitu ya Bu. Benar. Iya. Tapi kalau dilakukan itu lebih baik untuk peningkatan proses kinerja kita lebih baik lagi. Kita masuk ke fase yang kedua, yaitu pelaksanaan audit ya. Jadi nanti ini yang akan kita simulasikan besok ya. Jadi pada saat opening meeting, kenalkan dulu anggota tim auditnya, kemudian jelaskan ruang lingkup auditnya, tujuan audit, metode dan rencana audit. Masih ingat tujuan audit tadi apa? Besok kita simulasikan loh ini. Baru tadi pagi, ini baru jam berapa? Tujuan audit yang kita lakukan apa? Menilai keefektifan sistem manajemen ya. Kemudian metode audit, ada berapa metode audit? Ada 3 ya. Kita melakukan audit dengan wawancara, tinjauan dokumen, ya sama observasi. Kemudian rencana audit. Nah, kita sampaikan ke auditi berapa lama sih nanti kita akan melakukan audit gitu ya. 1 jam, 2 jam, 2 hari, seminggu gitu ya. Itu disampaikan. Kemudian konfirmasi ketersediaan dokumen dan sumber daya kepada auditinya dan juga waktu kunjungan dan wawancara. Nah, kemudian setelah opening meeting kita lakukan audit ya dengan mengumpulkan bukti-bukti melalui uji dokumen, wawancara, juga observasi. Kemudian kita dokumentasi dan evaluasi temuan auditnya. Setelah itu closing meeting. Di closing meeting sampaikan terima kasih atas kerjasama, ringkasan poin-poin baiknya, good point-nya dulu disampaikan. Kemudian disampaikan juga ketidaksesuaiannya apa, hasil observasi dan juga saran, kemudian tindakan perbaikan. Dan apa yang terjadi berikutnya, misalnya setelah ini diharapkan Bapak dan Ibu bisa mengumpulkan tindakan perbaikan 5 hari ke depan atau berapa minggu ke depan gitu ya, jadi disampaikan. Dan jangan lupa untuk menyampaikan kesimpulan audit, apakah sistem manajemen sudah dijalankan dengan baik ya atau belum gitu ya, bagaimana kesimpulannya. Nah, ini besok juga kita akan simulasikan mulai dari opening meeting sampai closing meeting. Cukup nggak ya sebenarnya dengan jumlah auditornya sekian, kemudian dengan cakupan yang kita buat, efektif nggak? Atau ada deadline nggak? Waktu yang tepat nih 1 hari atau 2 hari kan, untuk kita mencapai tujuan dari kita lakukan audit. Iya, jadi memang sebaiknya biasanya dari tim sekretariat ya, nanti mereka pasti akan melakukan identifikasi dulu gitu kan, karena kan kita kan secara regional 4 ini kan luas ya, cukup luas cakupan auditnya kan. Nah, pastinya kalau misalnya cukup luas, pastinya juga waktu audit juga akan lebih lama gitu kan. Nah, itu harus ada kesepakatan sih sebenarnya. Efektifnya itu biasanya kalau satu fungsi itu biasanya efektif di misalnya 3 jam, gitu, satu fungsi aja gitu ya. Tapi kalau misalnya di total, kalau misalnya kita punya
resources auditor banyak. Jadi kan bisa dilakukan dalam satu hari beberapa audit, gitu kan. Jadi misalnya bisa selesai dalam waktu 1 minggu, tapi udah selesai gitu dengan semua fungsi yang menjadi cakupan audit. Nah itu juga bisa. Makanya kita sekarang perbanyak resources untuk auditor internal supaya waktu auditnya juga lebih efektif dan efisien. Jadi nggak terlalu lama juga. Kalau standarnya kita kembalikan lagi kepada perusahaan sih. Oke, makasih ini diskusinya. Jadi sebenarnya ini penting nih, konfirmasi ketersediaan dokumen dan sumber daya manusia dan konfirmasi kunjungan dan wawancara. Artinya ketika kita melakukan audit kan pastinya audit sudah tahu bahwa hari itu akan diaudit gitu ya. Dan artinya mereka harus menyediakan sumber daya manusia yang tepat gitu ya pada saat pelaksanaan audit sistem manajemen keempat-empatnya nih gitu. Ini makanya penting untuk dikonfirmasi, itu satu Mas Andi, penting untuk dikonfirmasi ketersediaan mereka. Jadi mereka pastikan harus menyediakan SDM yang memahami keempat standar itu, implementasinya di fungsi. Dan yang kedua, sebenarnya kalau yang kita lakukan di PHE ya, di PHE itu kita sebelum melakukan audit kita briefing dulu antara auditor dengan auditi. Jadi ada satu meeting, kita sih nyebutnya briefing ya, briefing dulu. Kita kumpulin seluruh auditor dengan auditi, itu bisa hybrid juga ya, untuk menyamakan persepsi antara pertanyaan dan jawaban tadi gitu. Jadi dua-duanya punya kunci jawaban yang sama sebenarnya. Dan itu sebenarnya tidak rahasia sifatnya dokumennya kan. Dokumen auditor itu kan bisa kita share juga kepada auditi. Jadi mereka juga punya persepsi yang sama ketika menjawab. Oh ini loh yang dimaksud gitu, jadi nggak buang-buang waktu juga gitu kan, seperti itu. Nah itu sih yang biasanya kita lakukan. Jadi briefing itu penting untuk kita lakukan untuk mengundang semua ya, antara auditor dengan auditi untuk bisa menyamakan persepsi. Nantinya yang akan diaudit itu ini loh, terus semacam ada guidance gitu Mas Andi. Nah itu nanti yang disampaikan pada saat briefing tersebut. Dan pastikan nanti yang diaudit itu orang yang mengikuti briefing juga gitu ya. Ntar orang yang lain gitu kan. Gitu. Dan sebenarnya kan bisa dilakukan secara hybrid ya. Jadi kalau misalnya PIC-nya lagi meeting di mana atau lagi keluar kota gitu ya, beliau punya waktu bisa hybrid, bisa dilakukan secara hybrid. Supaya tujuan auditnya tercapai ya. Karena kalau misalnya orangnya yang menjawab nggak kompeten juga ya percuma dong, kita nggak bisa mencapai tujuan daripada audit tadi. Saya tertarik sama yang program program misalnya tiap 3 bulan, 2 bulan gitu. Kalau kita di orang yang biasa ngurusin kemarin di ada space juga nih gitu. Yes. Bukan apa kita melakukan inspeksi, apakah dia harus sekali atau tidak sekali itu terakhir. Apakah ini juga begitu ya? Jadi siapa yang melakukan perencanaan itu yang pertama. Yang kedua, apakah auditor ikut dalam perencanaan tersebut? Iya, makasih Pak. Jadi yang pertama tadi yang melakukan perencanaan itu sebenarnya sebaiknya lead auditor, bukan sekretariat. Sebenarnya ya, itu tugasnya lead auditor untuk membuat yang namanya program audit tadi. Gitu. Tapi karena kita di sini skupnya luas dan perlu adanya kayak semacam sekretariat atau manajemen representatif lah terkait dengan ISO ini. Nah, oleh karena itu ini menjadi tugas dari fungsi sekretariat untuk membuat audit plan tadi. Nah, tentunya fungsi sekretariat juga pasti akan berkoordinasi juga dengan para auditor dan lead auditornya gitu ya. Bagaimana membuat audit plan ini? Iya kan ya Mas Andi ya? Pastinya berkoordinasi juga dengan lead auditor dan auditornya. Gitu. Harusnya iya, karena yang kita gunakan saat ini kan harus melakukan pendekatan risk base juga pada saat pelaksanaan audit. Nah, risk base-nya itu terkait dengan audit yang keempat standar tadi ya. Kalau terkait dengan mutu ya yang memang terkait dengan mutu. Artinya pada saat kita melihat ongoing business risk, kira-kira resiko apa sih yang paling menjadi concern gitu ya di OGB kita. Nah, itu yang diprioritaskan. Kemudian terkait dengan bribery risk, nah itu juga harus dilihat gitu. Resiko-resiko yang tadi, nah itu yang
mungkin waktunya agak diperlama gitu ya, dibandingkan dengan yang punya resiko yang rendah. Itu harusnya seperti itu. Yes, per proses bisnis. Itu yang diharapkan di ISO yang 19011 ini seperti itu. Kalau time base-nya ada nggak? Misalnya kita mau time base aja lah. Iya. Nggak usah pakai kajian risiko gitu. Ada? Kalau time base, sebenarnya yang diminta oleh ISO adalah organisasi harus menyusun program audit pada interval yang direncanakan. Intervalnya itu kita dikembalikan kepada organisasi, kita mau buat skemanya itu apakah setahun sekali, kan kalau ISO itu kan mereka buat general ya. Nah, tergantung dari organisasi itu mau menginterpretasikannya seperti apa. Nah, kalau di kita kan setahun sekali ya Mas Andi ya, gitu. Bukan per 6 bulan gitu, setahun sekali. Nah, jadi yang penting kita sudah menetapkan nih interval yang direncanakan kita setahun sekali. Nah, itu sudah memenuhi klausul ISO. Nah, ini ya, jadi pelaksanaan audit kita lakukan 3 hal, wawancara, observasi, dan juga tinjauan dokumen atau tinjauan terkait dengan data. Nah, untuk wawancara kita minta auditi menjelaskan aktivitas yang terkait gitu ya, dan nggak boleh pakai tekanan suara seperti polisi gitu ya, nggak boleh galak, ini audit internal loh gitu kan. Ingat tugas kita mulia untuk membantu gitu ya, membantu auditi. Dan jadi pendengar yang baik gitu ya. Kemudian pada saat observasi, pengamatan aktual di lapangan, usahakan tidak menginterupsi aktivitas yang sedang berjalan dan harus jadi pengamat yang baik. Dan kemudian tinjauan dokumen dan data, cek dokumen, cocokkan dengan dokumen kerja dengan spesifikasi, dan harus jadi peneliti yang baik. Nah, teknik wawancara yang kita gunakan, kita pakai metode 5W, 1H, dan 1S gitu ya. Yang pertama, what ini Anda tanya apa sih aktivitas yang Anda jalankan gitu ya, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda kerjakan gitu ya. Kemudian why ini tujuan dari pelaksanaan aktivitas tersebut ya. Kemudian where, informasi yang dibutuhkan terkait dengan pelaksanaan aktivitas yang diobservasi, kapan waktunya, kemudian siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana aturan main atau metode atau terkait dengan proses kerjanya seperti itu. Jadi kalimat ini jangan lupa untuk menambahkan please show me the evidence. Jadi ketika kita bertanya, jangan lupa terakhir kita minta bukti ya, bukti dari apa yang mereka sudah sampaikan. Nah, kita gunakan pertanyaan ini agar auditi merasa nyaman gitu ya, tidak terintimidasi dengan pertanyaan kita gitu ya, dan mengikuti jejak pertanyaan untuk menemukan jika terwawancara memahami masalah dan jangan membuat terwawancara merasa salah. Ketika kita melakukan wawancara, kita bisa gunakan metode ini juga. Ini kita gunakan trace forward, tanyakan dulu apa yang mereka lakukan, proses apa, kemudian tanyakan target atau KPI-nya atau sasaran mutu, lingkungan, K3 dan anti penyuapan, dan bagaimana cara mencapainya. Apakah dengan alat, orang, apakah ada anggarannya gitu ya. Nah, kemudian tanyakan bagaimana cara mengukurnya. Tanyakan bagaimana tidak tercapai. Apabila target ini tidak tercapai, bagaimana tindakan perbaikannya. Dan dari sini, ketika Bapak dan Ibu bertanya hal yang seperti ini, maka ini sudah menggabungkan beberapa klausul gitu. Jadi nggak perlu beracuan dari checklist ya, tapi bisa dengan beberapa klausul bisa mengakomodir dengan pertanyaan ini. Kemudian ketika ada tindakan koreksi, tanyakan siapa yang melakukan verifikasi, kompetensinya seperti apa, tanyakan buktinya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu juga harus melakukan melakukan pertanyaan dengan pendekatan risk based ya. Dengan risk based audit ini tanyakan aktivitasnya, terus apakah yang menjadi resiko di proses tersebut gitu ya. Resikonya juga menyesuaikan, jika terkait dengan mutu ya resikonya ya OGB gitu ya. Terkait dengan lingkungan ya berarti kan aspek dan dampak lingkungan. Resiko K3 ya berarti pakai HIRA DC. Bribery ya berarti pakai bribery risk assessment gitu ya. Nah, kemudian tanyakan langkah yang dilakukan untuk memitigasi, bagaimana implementasinya. Kemudian yang penting adalah cek apakah sudah dilakukan evaluasi terkait dengan risk treatment tadi gitu ya. Apakah ketidaksesuaian yang berkaitan dengan risk sudah diidentifikasi dan
cek juga terkait dengan tindakan korektif ya, apakah harus mengupdate risk register secara berkala, seperti itu. Nah, kemudian metodenya bisa juga trace forward atau trace backward. Nah, kalau trace forward, Bapak dan Ibu bisa melihat dulu dari manual, dari input ke output gitu ya. Dari manual dulu, mulai dari kebijakan, dari prosedur, dari instruksi kerja, dari rekaman, dan bagaimana kondisi aktualnya. Atau bisa juga kebalik ya, dari output dari input ke input untuk melihat tahapan proses yang dilalui telah selesai. Jadi dari rekaman dulu, dari kondisi aktual dulu, baru ke prosedurnya. Jadi bisa digunakan salah satu atau kombinasi dari metode ini.